yang akan kita pelajari sebenarnya kalau ini ya, ini semua ya. Sebenarnya ini awal dari workshop ya, workshop sekitar 5-6 jam yang biasa saya kasihkan. Sebenarnya ini yang kita pelajari sebenarnya total. Seperti apa laporan keuangan itu ya. Kedua, mengapa kita butuh. Ketiga adalah bagaimana cara membuatnya. Keempat, bagaimana menganalisanya. Itu kalau full, tapi karena ini berkata introduction ya, introduction tidak mungkin kita ngasih full ya, tidak, karena ya saya bilang kalau full itu sekitar 5-6 jaman ya. 5-6 jam sudah cukup cepat, karena orang yang belajar akunting ya, orang belajar akunting kalau di sekolah kuliah formal berapa semester, bisa 4-5 semester ya, 4-5 semester. Dan kalau dengan metode akunting mudah, dengan metode yang kita kenalkan, saya bisa mengajarkan ya sekitar 5-6 jam, paling tidak kalian sudah bisa membuat laporan keuangan yang baik ya, laporan keuangan akuntansi, bersih akuntansi yang cukup untuk perusahaan kalian ya. Anda tidak akan menjadi seorang akuntan memang, tapi paling tidak untuk negara. Kenapa? Salah satu bagian yang paling malas gaji oleh entrepreneur adalah bagian administrasi dan keuangan ya. Pertama administrasi, kedua keuangan. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai cost center ya, sebagai cost center. Produksi, misal perusahaan digital nih, hire programming ya harus kan, kalau nggak hire programming, nggak hire desainer ya nggak jadi produknya kan, benar nggak? Mau nggak mau harus hire marketing, sales, di hire nggak? Ya di hire kalau kalian tidak bisa jualan ya. Kalau tidak bisa jualan sudah jadi produk, menghasilkan penjualan dari mana kalau kalian tidak punya orang yang berkompetensi di bidang marketing dan sales. Hire bagian keuangan, hire administrasi, nanti aja lah begitu. Ya, pokoknya seperti kayak begitu kan. Ya, nggak apa-apa untuk awal, nggak apa-apa. Nanti teman jangan nanti terus proses sudah kayak Mas Jarvis ya, sudah semakin besar begitu, masih nanti gitu kita mengerjakan. Karena bisa fatal ya, bisa fatal. Kenapa fatal? Kenapa fatal? Ada dua efeknya, bahwa kalian ketika kalian tidak melakukan catatan keuangan, prinsip-prinsip akuntansi yang baik dari awal, adalah kalian pertama akan struktur biaya ya, struktur biaya perusahaan kalian tuh pasti akan kacau. Misalkan rasanya omsetnya besar tapi kok uangnya nggak ada. Ada nggak yang pernah merasakan kayak begitu? Omsetnya besar tapi uangnya nggak ada. Ada yang pernah? Ya, nanti deh kalau sudah semakin kompleks. Kalau masih belum pernah bisnis, belum kebayang kok bisa omset besar uangnya nggak ada. Ya karena barangnya mundur. Orang bisnis ini nggak, bisnis supplier, proyek sekarang bayarnya atau kontraktor lah 3 bulan lagi. Jadi cash flow perusahaan ya, cash flow perusahaan itu ada macam-macam jenisnya. Ada cash flow harian, cash flow bulanan, cash flow apa lagi? 6 bulanan, cash flow tahunan, sama cash flow proyekan ya. Yang cash flow harian contohnya apa? Ya retail kayak Alfamart, ya kan bukan harian ya dapat omsetnya ya. Ya kan harian kan nggak, kamu bisa kamu ke Alfamart, saya ngutangnya gitu, saya bayar minggu. Nggak boleh sama mbaknya, kecuali mbaknya pacar kamu gitu. Maksudnya yang jadi Alfamartnya begitu. Nah, itu adalah cash flow harian. Ya, itu lebih gampang kita mengatur cash flow-nya. Ada cash flow bulanan, dapatnya sebulan sekali. Kalau cash flow yang 6 bulanan apa contohnya? Per semester. Punya sekolahan kali ya. Punya kampus ya, bayarnya per semester. Cash flow tahunan. Kontrakan ya, kontrakan rumah ya. Tambah satu lagi cash flow proyekan ya. Gak tentu setiap proyek baru dapat cash flow. Kalau nggak ada proyek, ya nggak dapat cash flow lah, bisa itu. Biar kalian mengenali tipe cash flow kalian begitu ya. Itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Apapun sistem apapun juga ya, sistem itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya, kita ukur. Sebelum saya masuk tentang laporan keuangan itu apa, saya ingin analogi seperti ini.
Kalau kita punya bak mandi, ya, kita punya bak mandi. Saya nggak bisa gambar tempat posisi ini. Saya kita punya bak mandi. Ini keran masuk gitu ya. Nah, saya bisa gambar. Keran keluar. Misalkan kan kerannya dibuka nih, ini dibuka, ada air netes ya. Terus di bawah ini ada air bocor, gitu ya, buat keluar. Bak mandi masuk punya ketinggian ya. Ya, nih, bak mandi masuk punya ketinggian. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya meninggikan ketinggian air di bak mandi ini? Gimana caranya? Ada yang punya bak mandi di rumah? Gimana caranya? Saya pengen meninggikan ketinggian air itu. Gimana caranya? Nah, cara apa aja? Keran keluar kita kecilin, keluar keran masuknya tetap. Yang kedua, keran keluar tetap tapi keran masuknya kita bisa. Jawaban sudah lebih ilmiah begitu kan? Karena jawaban di ilmiah saya sering ngajar, ini kan lain aja makanan di atasnya begitu. Juga sih gitu. Bener-bener kamar mandi rumah dia begitu ya begitu. Bener. Jadi ada dua cara kan. Pokoknya selama ini yang masuk lebih besar, ya, yang masuk lebih besar ketimbang yang keluar, tidak akan tambah tinggi kan? Selama seperti ini, ya. Ini sama seperti bisnis kalian kan. Selama uang yang masuk lebih banyak ketimbang uang yang keluar, maka kalian bisnis kalian airnya tambah tinggi. Paham? Tapi kalau uang yang keluar lebih banyak ketimbang uang yang masuk, maka bisnis kalian airnya tambah kecil, tambah surut. Ya, bisa memahami ya persamaan air dan uang. Air dan uang itu sama persis, sama persis air dan uang. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih bawah. Kalau belajar fisika, pernah sekolah SD, air selalu mengalir ke tempat yang lebih. Itu hukum sifat air ya. Sifat air begitu kan. Ada bisnis A, bisnis B. Bisnis A lebih untung ketimbang bisnis B. Orang milih mana? Ya pasti bisnis A dong. Iya kan? Benar nggak? Ya. Contoh, misalkan apa ya, bisnis di bidang IT lah, contohnya di bidang IT lah ya, biar kalian paham gitu. Bisnis warnet dulu kan sangat booming ya, benar nggak? Semua orang buka warnet itu seperti bisa IT gitu ya. Ya kan, bisa IT, bisa warnet, semua orang buka warnet. Kenapa? Karena itu warnet sangat menguntungkan, demand-nya tinggi, internet masih mahal, ya masih jarang pula kan. Sedangkan kebutuhan tetap ada karena kuliah begitu kan, ya baik yang kuliah buat beneran maupun kuliah buat bohongan gitu, tau lah gitu kan, sama anak muda. Ya. Ketika demand-nya tinggi, semua orang punya modal buka warnet. Itu sangat menguntungkan. Begitu ekosistem berubah, internet jadi murah, ya, jadi relatif lebih murah ya, relatif lebih murah karena masih lebih relatif dibandingkan di luar negeri masih agak mahal dan menjadi usaha. Terus laptop relatif terjangkau, ya kan sekarang hampir semua orang punya laptop. Bahkan laptop sekarang udah bergeser sama tablet dan smartphone kan, sudah semakin terjangkau. Orang sudah semakin nggak. Masih ada nggak orang buka warnet? Ya masih, tapi kan semakin sedikit kan. Ya enggak? Itu contoh bahwa tadi saya bilang uang itu mengalir ke tempat lebih menguntungkan. Sama seperti air. Sama seperti air.
nggak bisa. Mau kalian bendung seperti apapun itu akan susah. Sehingga misalkan kenapa ada urbanisasi? Kemarin kita bahas apa? Startup Pantry. Saya sih punya dua startup. Akutin muda Startup Pantry. Dan di sana markas besarnya. Urbanisasi, tahu urbanisasi? Perpindahan penduduk dari desa ke kota ya, atau dari daerah yang ini. Selama Pulau Jawa ini masih menggiurkan untuk kita mencari uang, ya Anda nggak akan bisa membendung pasar Borobudur Pulau Jawa ini, terutama Jakarta, Bandung, Surabaya, kota-kota besar ya. Nggak akan bisa orang dari Papua datang, orang dari Nusantara, karena di sini tempatnya uang. Ya sama seperti air, nggak akan kalian bisa bendung, pasti dia akan mencari jalan, ya, mencari jalan keluar. Kalau buat bendungan, ya, itu persis. Nah ini sedikit inilah supaya kalian memahami apa persamaan air dan uang. Air bisa jadi uang, Pak. Intinya bisnis adalah bagaimana kita membuat uang yang masuk lebih banyak ketimbang uang yang ke, sehingga hasilnya profit kan. Intinya bisnis sebenarnya itu. Bisnis itu dengan segala jenis, segala teori macam-macam gitu ya. Sebenarnya intinya cuma itu doang. Bagaimana kita bisa membuat pemasukan semakin tinggi, pengeluaran semakin rendah. Itu aja kok. Yang lainnya cuma basa-basi lah. Yang lainnya semuanya ujungnya kedua hal itu. Air masuk lebih banyak ketimbang air keluar. Ya, yang in lebih besar ketimbang yang out. Itu untung. Rugi adalah kebalikannya ya. Yang out lebih besar ketimbang yang masuk. Itu rugi. Kalau bangkrut, nggak ada pemasukan. hah? Nggak ada, kerannya nggak ada. Bangkrut itu kalau ruginya terus menerus, ini habis. Ya, ketinggian airnya, nih habis aja gitu. Itulah bangkrut. Jadi kalau sekarang belajar rugi sama bangkrut ya. Orang rugi belum tentu bangkrut. Paham?